الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة ظاهرة وباطنة ليبتلينا أكنا عبدا شكورا أم كنا عبدا كفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيات أخرى من القرآن الكريم في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في آخر الحديث: الكبر غمط الناس بطر الحق وغمط الناس، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur hendaklah banyak-banyak kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang selalu berusaha banyak bersyukur kepada Allah. Karena sungguh setiap karunia yang diberikan oleh Allah, karunia kesehatan, karunia rezeki yang melimpah, karunia ilmu pengetahuan, itu semuanya ujian dalam kehidupan kita. Apakah kita tergolong orang yang banyak-banyak dan pandai bersyukur kepada Allah, atau kita tergolong orang-orang yang lalai dan kufur nikmat serta membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, salah satu dampak pengaruh dari sosial media yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah adanya istilah flexing atau pamer kelebihan yang dimiliki di dunia sosial, media sosial, memamerkan harta, memamerkan kekuatan, memamerkan berbagai macam hal yang merupakan kelebihan dari karunia Allah. Terus bagaimana sebenarnya hukum dalam Islam tentang flexing atau pamer ini? Flexing atau pamer kekayaan atau pamer apapun yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertentangan dengan akhlak mulia yang ditanamkan oleh Rasulullah yang disebut dengan tawadu dan sederhana. Memamerkan harta di dunia sosial media atau di dunia nyata sekalipun, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan etika-etika yang ditanamkan oleh Islam. Yang kita disuruh untuk kemudian apa? Bertawadu dan banyak merenung terhadap karunia Allah. Apakah sudah bisa kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karunia yang diberikan oleh Allah, atau kita belum? Ada dua bahaya yang dilahirkan oleh flexing dalam sosial media. Yang pertama, pengaruhnya buat orang lain itu bisa melahirkan iri hati, bisa melahirkan kedengkian, bisa melahirkan sesuatu yang tidak baik di dalam orang yang melihat apa yang kita pamerkan. Dan dengki dan iri hati itu adalah sesuatu akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menyebabkan lahirnya sikap itu,
di orang lain, kita juga mencari dan mendapatkan dampak negatif dari apa yang kita sampaikan di dunia sosial media. Maka oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus betul-betul mawas diri. Jangan sampai gara-gara perilaku kita melahirkan sikap-sikap yang tidak baik pada orang yang menyaksikan apa yang kita pertontonkan, apa yang kita upload di sosial media, dari kelebihan-kelebihan yang kita punya, yang kita pamerkan. Maka itu pamer kekayaan dengan mobil-mobil mewah, dan kemudian seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum. Dan itu kemudian melahirkan iri hati terhadap orang-orang yang mungkin dalam kehidupannya diuji oleh Allah dengan serba kekurangan. Maka kita harus kemudian mawas diri dan kemudian berhati-hati, karena ini bisa melahirkan. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang memamerkan sendiri, itu akan melahirkan nilai kesombongan dan keangkuhan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui Luqmanul Hakim dalam firman-Nya ketika dia menasihati anaknya, "Wala tusair khaddaka linnas." Anakku, jangan engkau palingkan mukamu dari manusia. "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan engkau berjalan di dalam muka bumi ini dengan membusungkan dada, dengan membanggakan apa yang engkau miliki, apa yang dikaruniakan oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang suka pamer dengan kelebihan yang dimiliki. Maka ini nyata betul bagi kita bahwa flexing dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang tidak baik. Celakanya sekarang banyak orang-orang yang berilmu yang kadang-kadang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia memperlihatkan kemewahan-kemewahan yang dia punya, baik kemewahan tempat tinggal, baik kemewahan-kemewahan kendaraan dan sebagainya, dan pada gilirannya itu akan melahirkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Maka oleh karena itu, perlihatkanlah kesederhanaan yang dianjurkan oleh Allah. Jangan ada nilai-nilai kesombongan di dalam diri kita, karena sesungguhnya semua itu adalah karunia, dan karunia itu sebabnya adalah dimensinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah. Apakah dengan kemewahan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita bisa kita gunakan untuk kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada merendahkan diri kita kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain, ataukah kelebihan yang diberikan oleh Allah malah kita pamerkan dan kita sombongkan untuk kemudian melahirkan sifat-sifat yang tidak baik bagi orang-orang yang melihat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kupasan singkat ini dalam khutbah Jumat ini, kita kemudian hati-hati memamerkan sesuatu di dunia media, sosial media, dan pada gilirannya kita akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dalam hidup dan keistimewaan dan kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hati